ورفعت عيني للسماء أرى بها. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending News dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI, harga mati Indonesia Jaya, Nusantara milik kita, bukan milik Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Berita kali ini tentang korupsi Kementerian Agama yang diduga melakukan korupsi 3,7 triliun rupiah di masa pemimpin Kementerian Agamanya adalah Gus Yakut Kaumas. Korupsi ini adalah dana kuota haji dan diduga melibatkan Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf, juga melibatkan para petinggi pengurus PBNU, juga para Habib Yaman Selatan yang ada di PBNU, juga terindikasi diduga melibatkan Lutfi bin Yahya. Dan ini adalah hal yang sangat membagongkan. Beginilah jadinya jika para penjahat agama menjadi penguasa di satu institusi pemerintahan. Dan kasus ini harus diusut tuntas, serta pengurus besar PBNU harus mengadakan MLB atau musyawarah luar biasa. Karena para petinggi PBNU harus direformasi, diganti semua para pengurus besar PBNU. Karena yang duduk di pengurus besar PBNU saat ini adalah orang-orang yang tidak berkompeten, dan juga mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Karena para pengurus besar Nahdlatul Ulama telah keluar dari cita-cita pendiri PBNU, yaitu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Yang jelas keadaan di tubuh PBNU sudah tidak sehat, dan juga ada indikasi terlibat korupsi dana kuota haji 3,7 triliun rupiah yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Agama Yakut Kaumas, yang diduga kuat juga melibatkan para petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama seperti Fahrul Razi, Miftahul Ahyar, dan juga Gus Ipul, serta 7 orang para habib yang ada di PBNU bersama Lutfi bin Yahya. Dan dengan alasan tersebut, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Ketua PBNU, dan seluruh stafnya harus diganti dengan orang-orang baru yang lebih kompeten, seperti Kiai Said Agil Sirat menjadi Rois Am PBNU, dan juga Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PBNU yang baru, ataupun diganti dengan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bersama Gus Abbas Cirebon. Reformasi para petinggi PBNU ini bukan tanpa alasan, karena PBNU menutupi kasus korupsi dana haji yang terjadi di Kementerian Agama, dan juga para petinggi PBNU ini berkomplot dengan para Habib Ashkenazi Yaman Selatan untuk menguasai PBNU. Yaitu dengan cara membiarkan para Habib Ashkenazi Yaman Selatan merubah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan ini tidak boleh dibiarkan, karena mereka ingin menghegemoni umat Islam di Indonesia dengan menguasai PBNU, dan mereka mengarang cerita bahwa pendiri PBNU adalah mereka dari golongan Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Padahal pendiri PBNU adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan Madura, dan juga Mbah Wahab. Kelakuan pembelokan sejarah berdirinya PBNU ini dilakukan oleh komplotan Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa Kiai Irfan yang mengatakan bahwa kakek Lutfi bin Yahya adalah pendiri PBNU, dan semua orang bertanya-tanya siapakah Kiai Irfan itu, karena seluruh kiai di Pulau Jawa tidak ada yang mengenalnya. Dan ini adalah kebohongan dari Lutfi bin Yahya, sang pemalsu sejarah bangsa Indonesia. Dan kembali kepada dugaan korupsi Kementerian Agama di era Gus Yakut Kaumas, kita lihat videonya bersama-sama berikut ini.
Penambahan kota ini kan adalah bukan domain kami Pak untuk penetapan, tapi adalah pimpinan. Bukan kewenangan kami Pak untuk menetapkan Pimpinan ya. kota ini. Itu adalah pimpinan. Siapa? Kewenangan siapa? Kewenangan. Hah? Kewenangan Menteri Agama Pak. Pemberangkatan 3.503 jamaah haji khusus dengan status tanpa antri. Tanpa Mendaftar antri tahun ya. 2024 dan berangkat tahun 2024. Kok diam? Kok diam? Nggak jawab? 2000 Waduh. years. Anda sehat? Anda sehat? Alhamdulillah sehat. Anda tidak bisu kan? Tentunya kan bisa bicara Pak ya. Silakan Pak, mau dijawab Pak daripada ini. Itu hak haji reguler Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak. Masa Bapak ambil? Iya. Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Ya banyak emang. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Ada satu video yang mana Kiai Haji Ashad Syamsul Arifin memberikan ketegasan semasa hidup beliau dalam membela NU. Apabila ada orang berpidato baik dari PBNU tapi merugikan NU, jangan diikuti. Jangan diikuti kalau ingin selamat. Ada orang berpidato tapi merugikan NU, jangan diikuti. Baik dari PBNU. Berikut videonya. Itu memang orang yang pidato anak sehat berikan maafin, maka dari PBNU, maka dari PBNU, maka dari PBNU. Maka kuda kiasat ada tapi tidak boleh merugikan usaha dah. Jadi kalau ada orang berpidato memberikan nasihat dari mana saja, walaupun dari PBNU, walaupun saya sendiri, Kiai Ashad sendiri berpidato, tapi pidato saya merugikan NU, jangan diikuti. Meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. NU harus solid, NU harus jelas, karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu tidak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Ada yang mereka setelah saya selidiki satu mengaku, bahkan dikatakan sampean sudah usah NU-NU-an, tidak usah Muhammadiyah, tapi sampean Islam yang umum, tapi direkrut oleh dia plat G tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi prihatin? Para ulama, para ustadz-ustadzah, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya Ansor. Induknya NU, Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi, itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran.
disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qalal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut 2 kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari. NU enggak disebut, Muhammadiyah enggak disebut di Al-Qur'an, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nabi katanya enggak pernah. Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi. Tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilaudin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira. Lu jenenge wong seneng, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang macam-macam, namanya orang seneng. Wong seneng kok dadak niru Nabi, ya kita ya seneng. Wong kami juga setiap Senin juga puasa. Istri saya itu ya kalau puasa juga, kami itu sekeluarga kalau hari Senin puasa, Kamis puasa. Karena apa? Ya tadi itu, karena Nabi mengatakan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Kalau hari Kamis itu adalah di mana hari buku amalan catatan kalian dipelaporkan oleh malaikat juru catat Raqib dan Yatid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu itu dilaporkan buku amalan catatanmu, kamu dalam keadaan puasa. Jangan sampai kamu itu dicatat catatanmu itu dilaporkan Allah, kamu dalam keadaan mampir di jalan Danau Tempe. Ya ruwet. Dalam keadaan puasa kamu itu dilaporkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau enggak. Karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lawang toha ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini, Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladin Nabi Muhammad SAW. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa yang ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan khurafat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh, kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik Anda menjadi penggemarnya pelat G, kan ya aneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini saya sebut plat G, letter lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU.
Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya, yaitu Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan saya ceritakan. Makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi. Bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Celuring, di Semedok itu. Sampai sekarang saya main ke sana. Saya masih kecil itu. Itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu. Kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini. Jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam ittihad kebersatuan, loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam pemukadimah saya tadi mengatakan Allah itu memerintahkan kita untuk nahdah, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah baginda Nabi menyatakan al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wan nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, daun kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah. Dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah. Wal nasoro, dan kaum Nasrani, wal yahud, dan kaum Yahudi. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa kabeh iku mau iku umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya jadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti, saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu nggak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada. Murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini, menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Ada yang mereka setelah saya selidiki satu mengaku, bahkan dikatakan kalau sama ini sudah usah NU-NU-an, tidak usah Muhammadiyah, tapi sampean Islam yang umum, tapi direkrut oleh dia plat G tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi prihatin? Prihatin. Kalian mungkin tidak bisa merasakan hal itu. Kami yang menjaga bagaimana kelangsungan Islam,
Islam ahlu sunnah wal jamaah dia ke depan. Ini sangat, karena bagaimanapun juga yang nanti pada akhirnya yang akan menderita adalah orang-orang Islam. Negara ini yang menjadi target. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulubih, Allahumma amin. Yang terhormat Bapak dan Ramil Jati Agung, Ibu Kapolsek Jati Agung, Bapak Kepala Desa Fajar Baru yang manis dan ganteng, M. Agus Budiantoro, tuan rumah Kiai Raden Ageng Indra Fatahillah, Kasepuhan PWI Lampung, kalau di NU seperti Roi Suryah, yakni Romo Kiai Haji Raden Muhammad Soleh Bajuri MHI, Kasepuhan PWI Lampung juga Dr. Kiai Haji Rosidi MA. Kemudian yang kami ta'zimi Mustasyar PCNU Lampung Selatan Romo Kiai Haji Nurkholis Ahmad. Selanjutnya para kiai yang lainnya nanti biar Yai Imad aja yang menyebutkan, karena sudah saya tuliskan biar enggak berulang-ulang. Baik Bapak Ibu, kita ada dua sesi. Sesi pertama pemaparan 30 menit. Sesi kedua tanya jawab. Nanti penanya harus naik ke podium itu yang di tengah. Jadi setiap penanya satu termin 3 orang memperkenalkan diri dan bertanya dari podium yang ada di sana. Pertanyaannya dibuat efektif karena memberi kesempatan yang lain juga untuk bertanya. Selanjutnya sebelum kita mulai, seperti yang dikatakan Pak Kades tadi, PWI Laskar Sabilillah tidak ada apa istilah, bukan, kalau politik udah jelas, ini nggak ada politik ya. Kita ini politik NKRI, presiden kita Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, gambarnya udah di sono tuh ya. Terus kita ini tidak ada juragannya. Halo, halo, seperti yang dituduhkan beberapa waktu yang lalu, seolah-olah PWI ini ada juragannya. Saya sampaikan PWI LS tidak ada juragan. Ini gerakan umat, gerakan Nahdiyin akar rumput dari kantong kita masing-masing. Termasuk acara malam ini, sebagian besar dari kantongnya Ki Ageng Indra Fatahillah. Kita doakan beliau tambah kaya. Janjinya mau nyumbang seragam laskar. Amin. Awas saya tagih pokoknya. Ini murni. Jadi nggak ada juragannya, nggak ada kekuatan politik di belakangnya, nggak ada pengusaha yang memodalinya. Murni dari kantong kita masing-masing dan dari anggaran PWI Provinsi Lampung. Jadi begitu. Kita sudah kangen mendengar paparan Yai Imad. Kita langsung saja sesi pertama, pemaparan dari Mujaddid awal abad kedua Nahdlatul Ulama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. Fattariqu ilayhi wadihun lil qasidin, والدليل عليه لائح للناظرين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا قهار يا ذا البطش الشديد. أما بعد فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين, para alim, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus sahibil bait, sahibil fadilah Kiai Ki Ageng Raden Indra Fatahillah. Semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Saya ingat Imaduddin Usman. Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Saleh Bajuri, Dr. Kiai Haji Rosidi MA, Kiai Haji Nur Khalis Ahmad, Kiai Haji Ahmad Nur Samad, Kiai Haji Andi Alawi, Kiai Haji Wahono Rahman, Kiai Haji Salahuddin Mahfud, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Imran, Kiai Haji Suryanto, Gus Zamzami, Ustadz Mahfuddin, Al-Mukarram Kiai Mustafa, Panglima PWI Bandar Lampung, Ketua PWI Lampung Selatan, Panglima PWI Lampung Selatan, Bapak Dan Ramil Jati Agung, Bapak Kapolsek Jati Agung, dan kebanggaan kita bersama Kepala Desa Muhammad Agus Budiantoro. Semoga terpilih jadi kades lagi, nanti terpilih jadi Ketua DPRD Provinsi Lampung Selatan. Habis jadi lurah 2 periode DPRD baru bupati. Salawat dan salam sebelumnya, puja dan puji dulu kepada Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang tiada teruji, terutama nikmat iman penyejuk hati dan nikmat Islam penerang diri, yang telah memberikan kepada kita iman Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini, insya Allah.
tempat ini akan semakin berkah dari sebelumnya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, manusia yang